Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan bagikan yaitu tanaman yang ada di perkarangan 10 kali 5 meter teman-teman ya. Jadi di sini saya itu menanam daun bawang ya, bisa dilihat nih di lahan terbuka dengan cara yaitu secara alami ya. Jadi di sini saya tumpang sari juga ada bayamnya teman-teman ya. Nah, bayam ini diserang oleh ulat tuh. Ini bayam lokal ya, diserang oleh ulat. Nah, tapi tidak masalah, biarkan saja karena tidak semuanya diserang teman-teman ya. Hanya satu dua saja itu bisa dikendalikan. Nah, oke, yang menarik di sini ya, saya akan update yaitu tanaman jagung maduranya. Jagung madura yang 2 hari yang lalu sudah saya aplikasikan menggunakan pupuk KCL organik seperti apa. Kita lihat seperti ini ya. Nah, jadi di sini di sebelah sini adalah jagung maduranya teman-teman ya. Dengan ketinggian kurang lebih 2 meter ya. Kalau di tempat aslinya sana, kalau ditanam di tanah yang tandus itu hanya 1 meter kurang tingginya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini sudah berbunga tuh. Ini kan kurang 1 meter kurang teman-teman ya, itu sudah berbunga tapi tetap berbuah. Jadi kelebihan dari jagung madura ini adalah meskipun tidak bisa tinggi, tidak bisa besar, tapi tetap berbuah, dan buahnya tidak besar dan tidak uh, seperti jagung hibrida ya teman-teman ya. Nah, di sini saya kembangkan jagung madura ini. Saya uji coba tanam di dataran rendah di daerah Kalimantan, itu tingginya bisa 2 meter dan tidak hanya satu tongkol, menghasilkan 2 tongkol teman-teman ya. Kita lihat sebelah sini ya. Tuh. Nah, di sini ada yang 2 tongkol. Kalau tingginya 2 meter ya ini. Yang ini 2 meter teman-teman. Tuh, 2 meter lebih lah ya. Tuh. Nah, rencananya saya ini ya, jagung madura ini saya kembangkan untuk melihat ketinggiannya seberapa. Nanti kalau sudah tinggi, dan saya lihat ini ya, umurnya itu baru 2 bulan teman-teman ya, kurang lebih 2 bulan ya, 2 bulan lebih sedikit sudah memasuki masa generatif. Jadi nanti kalau saya akan bikin bibit dari jagung manis, itu penanamannya duluan jagung madura, nanti kalau sudah 1 bulan baru jagung manisnya kita tanam seperti itu ya. Nah, nanti akan saya kasih tunjuk juga ya, bibit semaian saya yang mau saya tanam itu ya, jagung dengan metode penyemaian. Jadi saya bibitnya itu penyemaian teman-teman, tidak langsung ditanam dari biji ya, melainkan saya semai dulu. Nah, rencananya saya akan tanam di sebelah sana dan juga di sela-sela jagung madura ini di bawahnya, karena ini kan bisa dilihat ya, sangat renggang sekali. Memang sengaja saya renggangkan. Awalnya saya tanam renggang ini tujuannya apa, supaya bisa besar batangnya, tapi kenyataannya tetap aja segini teman-teman, tidak bisa besar banget, tidak ya, hanya segini. Nah, nanti akan saya kasih jagung manisnya di bawahnya seperti itu. Jadi tidak putus ya, tidak putus, selalu menanam terus teman-teman. Nah, dan yang saya tanam ya di jagung madura ini, sudah pernah saya tanam jagung secara biji, itu tumbuhnya tidak merata. Yang pertama, yang kedua karena disebabkan oleh dimakan oleh jangkrik teman-teman. Makanya saya semai ya, saya buat semaian tadi di awal video. Nah, itu tumbuhnya rata teman-teman, bagus. Nah, nanti akan saya tanam di sebelah sana. Sebelah sana sudah ada yang dulu itu saya tanam adalah kacang tanah ya, sedikit. Nanti juga saya akan tanami jagung juga bawahnya seperti itu. Oke, jadi bisa dilihat ya, tongkolnya itu bisa menumbuhkan 2 nih. Meskipun ini tingginya 1 meter lebih sedikit saja, tapi tongkolnya 2 juga tuh. Nah, kelebihan jagung madura ini, yang pertama tadi ya sudah saya sebutkan. Yang kedua itu tahan terhadap cuaca ekstrim teman-teman ya. Jadi mau cuaca panas ya, mau cuaca penghujan, itu tetap dia tahan hidup. Dan yang ketiga adalah tahan terhadap bule.
Jadi jagung lokal itu sebenarnya aman dari bule teman-teman. Jadi bagi petani-petani yang sering mendapati tanaman jagung bule itu bukan karena tanahnya, bukan karena cara menanamnya dan gimana obatnya, itu tidak teman-teman. Sebenarnya dari bibitnya, dari benihnya ya. Karena benih hibrida ini bisa dibilang bukan jagung lokal ya. Kalau jagung lokal itu pasti tidak ada namanya bule ya, karena memang sudah lokal habitatnya di situ, seperti itu teman-teman. Oke, bisa dilihat ya, jagung madurnya tumbuh dengan baik, tidak ada masalah ya. Ini hanya menggunakan pupuk POC, tidak menggunakan pupuk kimia teman-teman ya. Tuh, dan renggang sekali. Ini sudah saya kasih ini teman-teman ya, bawahnya tuh jagung manisnya ya. Ini dari pembibitan saya sendiri, memang benar bisa tumbuh, tapi karena di sini ada hamanya jangkrik ya, jadi pada pembibitan itu tidak menggunakan insek, jadi dimakan oleh hewan jangkrik seperti itu. Nah, sebelah sana. Nah, oke, kita lihat ya. Tuh. Nah, untuk tanaman daun bawang dan kacang panjangnya itu sangat subur teman-teman, boleh dilihat nih. Nah, di sini juga saya tumpang sari, juga ada cabai. Tuh ya, ada cabai. Nah, daun bawang ini juga tumbuh dengan baik. Ya. Tidak ada kendala ya. Bagi teman-teman yang mengalami ya busuk akar, busuk batang untuk tanaman daun bawang, sebenarnya simpel teman-teman, sepele. Tanah teman-teman yang pertama kelembapannya tinggi, yang kedua kurang berporos untuk tanahnya, jadi tidak gembur. Makanya waktu mau hidup itu dia busuk akar dan busuk batang. Yang paling faktor utama adalah kelembapannya terlalu tinggi, itu saja. Oke, sini ya, sini juga ada teman-teman. Tuh, ini semua saya tanam daun bawang, dan kemarin itu baru saya tanam di sebelah sini teman-teman ya. Nah, ini baru saya tanam, daun bawangnya masih kecil-kecil ya. Tuh, ini baru saya tanam dan belum saya siram sama sekali ya, memang sengaja tidak saya siram sekali. Nanti kalau sudah 1 atau 2 hari saya baru siram. Ini baru 1 hari tuh. Oke, untuk kacang panjangnya memang tidak banyak, tapi juga tumbuh dengan baik. Tuh. Ya. Nah, di sini juga cuek tumpang sari ya. Di sini ada kacang tanah juga. Tuh. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman ya. Intinya gini, untuk bertani itu sebenarnya yang perlu kita terapkan itu adalah pengolahan tanahnya ya. Karena apa? Kalau teman-teman sering menggunakan pupuk kimia, residu yang ditinggalkan oleh pupuk kimia itu akan menjadi keras tanah kita. Makanya saya senang sekali berkebun secara alami. Tujuannya apa? Supaya mengembalikan kesuburan tanah, dan untuk petani tidak repot-repot mengolah tanah lebih keras lagi ya. Karena kalau kita sering menggunakan pupuk kimia ataupun bahan kimia semua, residu yang akan ditinggalkan itu menjadi keras tanah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk organisme lokal, organisme pada tanah itu akan mati dan tergantikan oleh organisme jahat. Makanya banyak sekali kasus-kasus para petani itu ya, jagung saja mengalami batang busuk seperti itu ya. Karena apa? Karena ya dari residu kimia itu meninggalkan bakteri-bakteri jahat yang pada akhirnya merusak tanaman kita, bukan menjadi subur tanaman kita. Nah, disitulah para pemain dalam pertanian teman-teman itu menciptakan yaitu obatnya, supaya petani beli lalu diaplikasikan ke tanaman kita. Oke, itu saja teman-teman yang saya bagikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Hanya motivasi saja bagi petani. Kalau bertani itu sebenarnya simpel, sederhana. Yang penting pengolahan tanah secara sehat seperti apa ya, caranya adalah menggunakan organik, menggunakan bahan yang ada. Oke, ini hanya menggunakan pupuk POC, tidak menggunakan pupuk kimia, hanya 2 kali melakukan pupuk POC dan pupuk KCL organik, seperti ini hasilnya.
Oke ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani cerdas luar biasa. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang berkebun secara alami. Oke.